Hai grup satu, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke, grup satu ini adalah hasil pembacaan kalian ya. Ini buat kalian yang memilih bunga nomor 1 ya. Jadi kira-kira seperti apa sih karakter jodoh kalian dan bagaimana sih hubungan kalian gitu ya. Oke, grup satu, kalau aku lihat di sini, karakter jodoh kalian itu pekerja keras. Ingat ya, karena ini general reading, jadi energi sebenarnya juga bisa vice versa. Bisa saja yang dibaca ini adalah energi kalian atau energi jodoh kalian. Tetapi nanti kita akan bahas hubungan kalian seperti apa agar ada gambaran gitu ya. Ya, kalau aku lihat di sini orang tersebut pekerja keras. Kemudian aku melihat orang ini sudah melalui perjalanan cinta yang cukup panjang ya, maksudnya lika-liku cinta yang cukup panjang ya. Jadi mungkin banyak drama, banyak hal yang sudah dia alami ya, mereka alami dalam dunia percintaannya sehingga membuat mereka menjadi orang yang sebenarnya cukup bijaksana ya dan dewasa gitu ya. Lalu aku lihat di sini di antara kalian itu ada perbedaan pembawaan ya, maksudnya sebenarnya ini tidak harus perbedaan usia yang signifikan, tetapi aku melihat ada penampilan kedewasaan atau kebijaksanaan yang terlihat cukup berbeda gitu. Tapi gini ya, ini yang aku bilang adalah tampilannya, oke? Jadi mungkin satu orang terlihat tampilannya dewasa, tapi bukan berarti orang yang tidak terlihat dewasa itu tidak bijaksana gitu. Mungkin saja mereka itu berjiwa muda gitu ya. Ada orang yang sebenarnya sudah cukup berumur ya, tetapi mereka itu masih cocok ketika gabung sama yang lebih muda gitu, dan cenderung tidak terlalu terlihat ada perbedaan yang signifikan di situ. Artinya mungkin mereka pembawaannya lebih cenderung lebih muda gitu dari usianya gitu ya. Terus mungkin memang berjiwa muda juga gitu ya, atau tampilannya lah ya. Nah, aku melihat di antara kalian itu ada satu yang terlihat mature ya, ada satu yang terlihat dewasa banget, bijaksana dan mengayomi, dan satunya lagi masih terlihat kayak bukan kekanak-kanakan, cuman memang jiwanya muda ya. Jadi maksudnya kalau aku lihat di sini sih satu orang itu terlihat mengayomi. Apakah itu jodoh kalian yang memang terlihat mengayomi gitu kan? Tapi aku melihat satu orang itu karena pembawaannya dewasa, dia atau mereka itu cenderung mengayomi pasangannya gitu ya. Dan satu orang lagi itu mungkin kalau dilihat sekilas terlihat childish. Kalau dilihat sekilas seperti belum cukup dewasa gitu ya sikapnya. Masih cenderung kelihatan anak muda banget gitu ya. Sekilas, kalau dilihat sekilas ya, lagi-lagi kita tidak bisa menjustifikasi atau menghakimi kedewasaan atau kebijaksanaan seseorang, menghakimi atau menilai kedewasaan dan kebijaksanaan seseorang hanya dari tampilan. Bisa saja kalau kalian ngobrol sama orang itu memang dewasa, maksudnya bijaksana gitu loh. Kadang tampilan itu juga menipu ya, bisa sering juga menipu sebenarnya ya. Mungkin mereka kayak tampilannya itu cenderung cuek ya, kayak sukanya senang-senang aja, atau kelihatan kurang cukup dewasa lah ya, kelihatan hanya tampilan. Tetapi ketika mereka ngobrol gitu ya, berbicara, kalau dilihat pandangannya atau pandangannya atau ya sudut pandangnya ya tentang sesuatu mungkin ya, atau kalau diminta pendapat gitu misalkan, mereka bisa memberikan jawaban yang tidak diduga gitu. Oh, ternyata orang ini baru terlihat aslinya saat diajak ngobrol. Ternyata dia mungkin dewasa gitu. Walaupun tampilannya ya kayaknya cuek dan ya cenderung muda mungkin bisa jadi gitu. Ya, atau mungkin bahkan lebih parahnya kelihatannya kayak anak-anak atau belum dewasa gitu ya. Oke. Contohnya kalau kalian suka nonton Avengers atau Marvel gitu kan,
tipikal kayak Tony Stark ya. Jadi Tony Stark gitu ya, itu kalau di luar terlihatnya kayak dia tuh bukan tidak bisa diandalkan ya, cuek, hanya memikirkan dirinya sendiri, terlihatnya seperti itu. Terlihatnya itu apa-apa dibuat bercanda gitu ya, terlihat tidak serius gitu. Tetapi sebenarnya dia itu adalah orang yang sangat serius terhadap apa yang dia jalankan gitu ya. Dan ketika dihadapkan sebuah masalah, dia ini sebenarnya bisa diandalkan gitu. Walaupun terlihatnya cuek, tidak peduli, tidak serius gitu ya. Tetapi justru dia ini bisa diandalkan banget gitu. Ya, dan justru dia bisa berkorban gitu. Ya, berkorban untuk orang lain, untuk teman-temannya kayak gitu. Jadi sebenarnya peduli walaupun pembawaannya seperti itu, terlihat kayak egois gitu. Ada orang yang seperti itu kan, kayak gitu. Jadi ya apa ya? Tampilan memang bisa memberikan tipuan mungkin ya. Nah, kalau aku lihat di sini di antara kalian memang salah satu akan terlihat apa ya? Dewasa dan bijaksana banget sih ya. Dan sering memaklumi pasangannya gitu ya. Sering memaklumi. Dan aku melihat gini sih, hubungan kalian ini sebenarnya hubungan yang panjang. Awalnya aku pikir ini adalah orang baru. Begitu aku lihat lagi, ternyata kalau dalam pandangan aku ya, ini sebenarnya hubungan yang panjang gitu loh ya. Untuk kalian sampai ke komitmen pernikahan itu komitmen jangka panjang ya. Maksudnya ya untuk keputusan yang final gitu loh, bahwa kalian memutuskan bersama nih untuk selamanya gitu. Itu butuh waktu panjang karena banyak drama di hidup kalian, di hubungan kalian itu ya. Jadi mungkin orang yang bijaksana ini, yang terlihat lebih bijaksana ini gitu ya, itu sudah melalui hubungan panjang sama orang ini yang terlihatnya kurang dewasa ya, karena aku juga nggak enak dan nggak berani gitu loh judge orang gitu, sementara maksudnya kita juga nggak membaca itu lebih dalam ya. Tapi yang aku lihat di sini memang terlihatnya kayak kekanak-kanakan gitu. Kayak ya, seperti kekanak-kanakan gitu. Jadi ini kalau aku lihat hubungan kalian itu juga putus nyambung sih ya. Sempat melalui banyak konflik gitu ya, untuk kalian sampai akhirnya bersama gitu. Oke. Nah, yang aku lihat di sini, oke. Oh iya, aku melihat di sini hubungan kalian itu sebelumnya melelahkan ya. Maksudnya seperti yang aku bilang, karena dramanya panjang, ada on off gitu kan, banyak konflik gitu. Kalian seperti ingin lepas tapi kembali dipertemukan gitu. Jadi kayak hubungan yang penuh konflik tapi kayak berkepanjangan gitu ya. Cuman akhirnya kalian bertemu lagi karena kalian soulmate memang ya, dan memang apa ya, tercipta untuk bersama gitu bisa jadi. Tapi aku melihat kalian itu sudah terikat gitu ya. Jadi walaupun kalian banyak konflik, lalu jalan masing-masing menemui banyak orang, kalian cenderung bertemu lagi kalau aku lihat ya. Kemudian saat melalui konflik yang panjang ini, sakit hati dan kekecewaan juga, memang ada satu orang atau bahkan keduanya, kalau aku lihat jodoh kalian ini ya, sempat berusaha defensif gitu ya. Mungkin karena udah banyak kecewa, jadi memilih kayak, gue males nih gampang percaya atau membuka hati untuk orang gitu. Jadi aku melihat jodoh kalian itu sempat kayak gitu, sempat defensif dan sulit membuka hati, atau memang nggak mau membuka hati aja gitu. Pertama, mungkin memang alasannya kekecewaan. Pernah kecewa jadi males gitu loh buka hati dan cenderung defensif karena mengingat histori yang pernah dia alami ya. Kedua, mungkin karena hatinya sudah terkunci aja. Kalian berdua ini hatinya sudah terkunci sehingga siapapun yang masuk di hidup kalian itu Oke, aku lanjutkan lagi. Jadi kalau aku lihat hati kalian itu sudah terkunci gitu ya di sini. Jadi
hubungan kalian itu walaupun banyak konflik, sebenarnya ikatan soul connection kalian maksudnya itu kuat banget, sehingga satu sama lain itu seperti tidak menemukan orang lain dan akhirnya kembali bersama. Oke, jadi kalian itu sempat putus, sempat pergi dari hidup satu sama lain, kemudian kalian menyadari bahwa keberadaan orang tersebut, sosok tersebut itu berarti banget. Akhirnya saat kalian, aku melihat di sini kalian selalu berusaha untuk memperbaiki hubungan sih, selalu berusaha untuk menguatkan hubungan. Jadi kalian benar-benar bekerja keras untuk hubungan ini gitu ya. Jadi saat kalian kembali setelah konflik yang panjang, hubungan ini sebenarnya lebih menguat gitu. Ya. Oke. Ini kalimatnya, kesedihan membuat seseorang lebih menghargai kebahagiaan yang hadir. Jika sesuatu atau seseorang itu berharga bagimu, maka berilah usaha untuk menjaganya, setidaknya menjaga perasaannya. Oke, jadi sepertinya ya itu yang aku lihat. Apalagi di sini ada Queen of Cups dan ada Prince of Cups ya. Queen of Cups, Prince of Cups. Nah, di sini aku melihat memang ada salah satu orang yang yang terlihat mungkin karena dia sih terlihat lebih dewasa dan mengayomi ya gitu. Sehingga mungkin dia lebih banyak berkompromi dengan keadaan pasangannya. Cuman kalau hubungan itu banyak konflik dan saling menyakiti, sebenarnya yang sakit dua-duanya kalau aku pikir ya, dua-duanya itu sakit. Walaupun yang satu Prince of Cups ini tidak berbicara gender ya, ini bisa gender apapun, ini hanya energi ya. Walaupun yang satu terlihat player gitu ya, terus yang satu terlihatnya seperti yang aku bilang mengayomi, nah yang terlihat kurang dewasa itu memang kelihatannya player ya di sini. Yang satu memang terlihat player atau terlihat kurang serius gitu ya. Butuh waktu untuk dia tuh belajar berkomitmen dan membawa hubungan ini ke arah yang sangat serius gitu. Butuh waktu banget orang ini untuk seperti itu. Ini bisa pria, bisa wanita. Kita nggak bahas gendernya juga ya. Tapi kalau hubungan ini banyak konflik, jelas itu akan menyakiti keduanya sih. Mungkin Queen of Cups ini merasa tersakiti lalu dia bisa saja pergi gitu ya. Tapi Prince of Cups di sini walaupun kelihatannya mungkin dia yang salah gitu ya, misalkan dia itu juga sebenarnya merasa terluka dan merasa sedih gitu dengan berakhirnya hubungan itu. Jadi memang hubungan kalian ini benar-benar bisa memberikan pelajaran banyak ya buat kalian berdua di sini. Cuman memang satu terlihat lebih mengayomi dan lebih bijaksana gitu. Atau lebih dewasa lah kelihatannya. Ini tidak harus ada perbedaan umur yang signifikan. Aku melihatnya cuman dari kedewasaannya aja, dari sisi emosionalnya gitu. Dari sisi mengayominya, karena bisa saja walaupun terlihatnya cukup signifikan secara emosional, tetapi umurnya mungkin tidak terlalu beda jauh gitu. Ya, itu yang aku lihat di sini. Umur bisa beda jauh, bisa juga tidak sih, tapi yang pasti yang terlihat di sini adalah sisi emosionalnya. Oke, karena orang dengan sisi emosional tertentu itu intinya sisi emosional itu tidak selalu bisa diukur dari umur ya. Maksudnya ada orang yang umurnya udah tua gitu, tapi belum tentu mereka itu lebih bijaksana juga loh. Jadi kayak gitu ya. Ada juga yang sebaliknya gitu kan. Oke. Nah, intinya kalau aku lihat di sini ini bisa umur ya. Mungkin saja ya kalau mungkin saja misalkan pria ini berondong, itu juga bisa gitu ya. Atau wanitanya ini, lagi pula kita juga nggak membahas gender dan orientasi seksual ya di sini. Jadi terserah ya. Cuman bisa saja prianya ini berondong atau wanitanya itu memang muda banget ya, sedangkan pasangannya itu umurnya jauh di atas dia gitu. Itu bisa ya. Tapi bisa juga memang dari sisi emosional aja. Umur nggak terlalu beda jauh gitu. Oke. Nah, itu yang aku lihat di sini, dimana hubungan ini banyak konflik, lalu kalian berusaha rekonsiliasi kayak gitu sampai itu menjadi hal yang melelahkan gitu, bisa jadi ya. Tapi ya ini
soul connection di antara kalian kuat, jadi akan kembali bersama lagi. Kayak gitu sih. Jadi kalaupun kalian menikah, lalu banyak konflik di dalamnya, kalian biasanya bersama kembali gitu. Kedua, kemungkinan kalian saat ini atau sedang berada di jarak yang jauh ya. Ya, bisa saja saat ini kalian berada di jarak yang jauh ya. Oke, secara fisik gitu ya. Kedua, mungkin saja saat kalian menjalin hubungan itu biasalah LDR gitu ya, long distance relationship gitu kan, hubungan jarak jauh gitu. Oke, bisa kayak gitu. Oke, nah mungkin hubungan kalian itu mengajarkan ini loh, pelajaran ini. Kenapa kok banyak konflik gitu. Mungkin yang satu memang terlihat bijaksana, tapi bisa saja loh orang ini itu cukup apa ya namanya, clingy atau merasa bergantung juga sama pasangannya ini yang kelihatannya lebih muda dari dia secara emosional. Bisa aja ya, ada orang yang kayak gitu, kelihatannya dia lebih banyak mengalah, lebih mengayomi, lebih banyak berkompromi di hubungan itu gitu ya. Tetapi sebenarnya dia itu nggak bisa lepas juga dari pasangannya. Mungkin itu yang membuat dia akhirnya memilih lebih mengayomi aja dan lebih banyak berkompromi. Bisa kayak gitu, oke? Kemudian ini, hubungan kalian itu mengajarkan ini ya. Jadi tidak ada yang bisa membuat kalian bahagia sampai kalian bahagia dulu sama diri kalian. Jadi mungkin putus nyambung banyak konflik, kalian jadi belajar soal ini kan. Ataupun misalkan ada yang sudah mencoba sama orang lain gitu, belajar juga soal ini gitu, bahwa oh ternyata sama siapapun gue juga nggak bisa bahagia ya kalau gue belum bahagia sama diri gue sendiri dulu gitu ya. Jadi ketika seseorang mencari pasangan dengan harapan untuk membuatnya bahagia, maka ia harus bersiap untuk kecewa gitu sih memang. Oke. Nah, yang aku lihat di sini memang hubungan kalian itu awalnya terasa toksik banget dan melelahkan ya. Sehingga kalian memutuskan untuk menjauh lalu tapi kayak dipertemukan terus sama semesta gitu ya. Menjauhlah dari hal-hal yang terasa toksik bagimu karena sulit bagi seseorang memaksimalkan potensi hidupnya dalam circumstances yang tidak sehat dan tidak bahagia. Bukan berarti kita membenarkan situasi toksik ya. Maksudnya gini, mungkin kalian hubungannya itu tadinya toksik gitu ya. Cuman kalian kan punya dua pilihan. Memperbaiki hubungan itu dan circumstances di dalamnya sehingga tidak toksik buat yang menghuni atau keluar dari situ, ya kan? Mungkin kalian sudah coba keluar gitu kan. Terus kalian kembali lagi. Selama circumstances atau hubungan kalian tidak diperbaiki, tidak dicari solusinya sehingga menjadi gaya hidup yang tidak sehat gitu ya. Ya udah jadinya hubungan itu juga nggak akan kuat. Tapi kayak selalu ketarik kembali. Ya itu mungkin itu kayak misi pertemuan kalian ya, di situ kalian bener-bener sama-sama saling mengajarkan satu sama lain gitu dan berproses sampai kalian bener-bener selesai dengan proses itu, bukan selesai ya, cukup baik lah ya menyelesaikan proses itu. Jadi kalian saat kembali lagi itu hubungannya bisa lebih kuat dan solid lah ya intinya gitu. Ya lebih stabil gitu. Karena kita kan terus berproses ya sebagai manusia, oke? Itu yang aku lihat di sini. Iya, jadi perjalanan perjalanan hubungan kalian itu cukup panjang di sini ya yang aku lihat untuk akhirnya kalian itu bersama dan ya udah punya hubungan yang membahagiakan gitu. Itu lumayan panjang. Oke. Jadi ciri-cirinya dia pekerja keras. Kalau pekerja keras biasanya secara keuangan oke juga kok. Oke ya. Kemudian nah aku melihat seperti tadi ya soal karakter itu ya yang aku sebut tadi, apakah kalian yang ini atau kalian yang ini, karena ini general reading bisa vice versa, oke? Bisa terbalik. Bisa energi kalian yang terbaca, bisa juga energi jodoh kalian yang terbaca. Tapi aku melihat di sini ada perbedaan dari sisi emosional itu cukup signifikan. Ada yang mengayomi, apakah pasangan kalian yang lebih mengayomi itu ya? Dan aku udah bilang bahwa hubungan kalian itu jalannya panjang, mungkin bisa tahunan loh ya. Kalian itu udah bersama tahunan sebelum kalian menikah, itu yang aku lihat di sini, oke? Dan mungkin aku melihat sebagian dari kalian itu kayaknya mau union deh, atau pertama sebagian dari kalian bisa saja mau ketemu orang ini ya. Sebagian lagi dari kalian bisa saja kalian mau union ke arah yang komitmen yang final ini gitu, oke? Itu yang aku lihat di sini.
Mungkin aku bisa lihat lagi kira-kira apa ya? Oke, grup satu aku akan lanjutkan kira-kira bagaimana sih hubungan kalian saat kalian sudah memutuskan berkomitmen atau bersama nih ya. Gini, aku sengaja tidak membahas ciri-ciri fisik. Kenapa? Karena itu bias banget ya. Aku tidak membahas fisik karena apa sih yang biasa disebut kalau membahas soal fisik? Kalau biasanya kan disebutnya rambutnya warnanya hitam kayak gitu. Ya banyak yang rambutnya warnanya hitam. Jadi sama aja sih. Kalau membahas fisik itu sangat bias sekali gitu. Apalagi ini general reading gitu kan. Lebih baik kita bahas. Ya kalau aku sih lebih suka membahas bagaimana hubungannya gitu ya. Oke, nah kalau aku lihat di sini saat kalian sudah bersama itu sebenarnya apa ya? Kalian itu pada akhirnya bisa memberikan tempat yang nyaman itu ya. Aku melihat di sini kayak kalian itu bisa menciptakan rumah atau keluarga atau hubungan yang nyaman juga. Ya, mungkin kalaupun kalian sudah melalui proses ini panjang, akhirnya kalian sudah bisa akhirnya kalian bisa di tahap itu gitu loh, bisa memberikan kenyamanan untuk semuanya yang ada di situ, kalian berdua gitu ya. Kemudian aku melihat di sini hubungan kalian, keluarga kalian, rumah kalian itu bukan cuma nyaman secara atmosfernya gitu ya, tapi kalian itu sebenarnya cukup dilimpahi sama material abundance gitu ya. Jadi bisa saja kalian atau pasangan kalian itu bisa apa ya, menarik itu ya, maksudnya kesuksesan finansial, materi, sehingga secara finansial atau materi kalian cukup gitu ya, cukup bisa lebih. Pokoknya aku melihatnya di sini secara materi kalian itu menengah lah ya, menengah sampai ke atas gitu. Jadi apa yang kalian butuhkan itu bisa kalian miliki, apa yang kalian butuhkan ya gitu. Oke. Dan memang kalian takdir sih menurut aku. Jadi maksudnya kalian itu memang sudah takdirnya untuk bersama gitu. Jadi kalau hubungan kalian sempat terputus di waktu sebelumnya gitu ya, itu akan nyambung lagi ya, kembali lagi. Kemudian kalian akan terbuka di situ. Nah, di saat kalian kembali setelah berproses itu dan kalian memutuskan terbuka itu, di situ akhirnya ada perubahan juga di hidup kalian. Bagaimana jalannya hidup kalian ke depannya. Jadinya lebih stabil, lebih dewasa, lebih lebih oke lah ya. Gimana sih? Karena kalian sebenarnya sama-sama um, udah berada di titik itu juga sih, di titik oh memang untuk aku melihat di sini di titik kalian itu sadar hubungan ini itu perlu terbuka ya, sehingga kalian akan terbuka untuk apapun ya, apa yang disukai, apa yang diharapkan, apa yang tidak disukai itu terbuka aja sehingga itu bisa dibicarakan gitu. Yang aku lihat sih seperti itu. Pokoknya kuncinya di keterbukaan dan komunikasi. Itu yang menguatkan dan merubah haluan hubungan kalian sih. Jadi hubungan kalian akan berubah kalau sebelumnya hubungan kalian itu gak cukup baik gitu ya, ini bisa berubah ke arah yang baik gitu. Oke, karena kunci itu sih. Itu yang aku lihat di sini ya. Jadi kemungkinan sih sebenarnya apa ya? Aku melihat pada akhirnya kalian selalu berhasil menemukan solusi untuk hubungan kalian dan akhirnya bersama lagi gitu ya. Saling memaafkan terus ya. Pokoknya kalian berhasil lah melakukan perbaikan itu ya. Dan aku melihat komitmen hubungan kalian ini ya, kalau sudah ke arah komitmen yang serius itu ya, terserah kalian mau menyebutnya pernikahan gitu misalkan, tapi saat kalian sudah memutuskan bersama selamanya, aku melihat sebenarnya seperti yang aku bilang, secara keuangan itu bagus gitu ya, secara keuangan bagus, cukup makmur. Oke, itu yang aku lihat di sini. Dan sebelum kalian bersama, yang aku lihat itu sebelum kalian kembali dan bersama lagi ya, setelah konflik yang besar gitu misalkan, atau sebelum kalian union untuk seterusnya gitu ya.
aku melihat memang kalian sama-sama mencari kedamaian ya, gitu. Mencari ketenangan, kedamaian, dan di situ mungkin ada apa ya, proses jiwa kalian ya lebih spiritual gitu, lebih dewasa kayak gitu ya. Itu yang aku lihat untuk grup 1. Jangan lupa share ya. Nanti kita ketemu lagi di video lainnya. Bye grup 1, good luck ya.